Dari dompet kulit yang tebal sampai satu ketukan di layar ponsel, ternyata di balik setiap transaksi yang kita lakukan, ada sejarah yang panjang banget. Sebuah pencarian selama 5.000 tahun untuk menemukan cara terbaik dalam bertransaksi. Yuk, kita telusuri ceritanya. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi perjalanannya, wah luar biasa. Ini adalah kisah tentang inovasi, tentang kepercayaan, dan tentang pencarian tanpa henti untuk cara yang lebih gampang. Jadi, mari kita mulai dari awal banget. Oke, kita mulai ya. Jauh sebelum ada yang namanya koin atau uang kertas, gimana sih caranya orang-orang zaman dulu dapetin barang yang mereka butuhin? Jawabannya adalah sistem yang paling dasar, barter. Coba dibayangin, Anda ini petani gandum, tapi lagi butuh sepatu. Berarti Anda harus keliling cari pembuat sepatu yang pas banget lagi butuh gandum. Nah, inilah yang disebut kebetulan ganda keinginan. Kalau si pembuat sepatu butuhnya ikan, ya transaksi gagal. Bisa kebayangkan betapa ribet dan terbatasnya sistem ini. Nah, yang menarik di sini, setiap masalah dari sistem barter itu justru jadi cetak biru buat fitur-fitur yang harus dimiliki uang. Harus cocok dulu keinginannya, makanya uang harus diterima semua orang. Susah bagi-bagi sapi, makanya uang harus punya nilai standar yang bisa dipecah-pecah. Panen gampang busuk, makanya uang harus awet. Jadi ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah solusi yang dirancang dengan sengaja. Jadi, gimana sih solusi pertama untuk masalah barter ini muncul? Ya, lewat penciptaan bentuk uang yang nyata, yang punya standar yang jelas. Dan kalau kita lihat lini masanya, perjalanan dari koin ke kertas itu lama banget loh. Dari koin pertama di Tiongkok sekitar 640 sebelum Masehi, butuh lebih dari 1.000 tahun sampai uang kertas pertama muncul. Kenapa? Ya karena bawa-bawa koin logam dalam jumlah besar itu berat dan gak praktis. Uang kertas jadi solusi yang jenius banget untuk masalah ini. Tapi, uang kertas ini bawa masalah baru, soal kepercayaan. Gimana caranya meyakinkan orang kalau selembar kertas ini ada nilainya? Nah, pemerintah harus super serius soal pemalsuan, sampai-sampai ancamannya hukuman mati. Karena dalam sistem ini, kepercayaan itu segalanya. Intinya di sini, ini tuh perubahan cara berpikir yang radikal banget buat orang zaman dulu. Bisa bayangin nggak sih? Kita harus percaya kalau secari kertas punya nilai yang sama dengan kepingan emas murni. Semuanya bergantung pada kepercayaan kita pada lembaga yang menerbitkannya. Nah, setelah uang kertas jadi biasa, muncul masalah baru lagi. Bawa-bawa uang tunai segepok itu tetap aja nggak praktis dan juga berisiko. Solusinya, bikin uang jadi nggak kelihatan sama sekali. Gampangnya gini, uang elektronik itu ya versi digital dari uang tunai yang biasa kita pegang. Tujuannya simpel, bikin transaksi jadi lebih cepat, lebih aman, dan pastinya lebih fleksibel. Nggak perlu lagi deh repot-repot ngantongin uang fisik kemana-mana. Dan di Indonesia, teknologi ini cepet banget diadopsi. Bank-bank besar langsung ngeluarin kartu-kartu andalan mereka buat berbagai kebutuhan harian. Mulai dari bayar tol, naik KRL, sampai sekedar beli kopi atau belanja di minimarket. Pasti udah nggak asing kan sama kartu-kartu ini? Nah, evolusi selanjutnya ini jauh lebih personal. Idenya simpel, tapi jenius. Ambil konsep uang elektronik tadi, terus masukin langsung ke benda yang hampir nggak pernah lepas dari tangan kita. Yep, ponsel pintar! Dan revolusi ini kejadiannya cepet banget loh. Coba deh pikirin, berawal dari ide sederhana buat beli soda pakai SMS di tahun 97, nggak sampai 20 tahun kemudian kita udah punya sistem secanggih Apple Pay yang benar-benar mengubah cara kita belanja. Hebatnya, di balik semua kecanggihan ini, buat kita sebagai pengguna, prosesnya dibikin super simple. Cuma perlu masukin data kartu sekali, terus tinggal deketin ponsel ke mesinnya, tap, beres. Semua kerumitan teknisnya terjadi di belakang layar dalam sekejap mata. Sekarang kita sampai di babak yang paling baru, dan mungkin yang paling bikin heboh dalam sejarah uang. Sebuah sistem yang dirancang buat memecahkan masalah yang sama sekali baru, ketergantungan kita pada otoritas pusat. Oke, sebelum lanjut, kita harus paham dulu uang yang kita pakai sekarang ini namanya mata uang fiat. Nilai uang rupiah atau dolar itu bukan karena dijamin oleh emas, tapi murni karena kepercayaan kita sama pemerintah dan bank sentral yang mengeluarkannya. Nah, sekarang bandingin deh sama cryptocurrency. Sistem ini nggak punya bos, nggak ada bank sentral, nggak ada pemerintah yang ngatur. Kepercayaan dan keamanannya justru dibangun di atas jaringan ribuan komputer di seluruh dunia yang bekerja sama. Bitcoin ini pionirnya, diciptakan oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Ia pakai teknologi yang namanya blockchain. Bayangin aja kayak buku kas digital raksasa yang bisa dilihat semua orang dan nggak bisa diubah-ubah.
Ini memungkinkan kita kirim uang langsung ke orang lain, tanpa lewat bank. Dan yang bikin unik, jumlahnya sengaja dibatasi, mirip kayak emas, biar nilainya terjaga. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, dari dulu sampai sekarang perjalanan ini intinya cuma satu, nyari cara buat mecahin masalah. Mulai dari ribetnya barter, beratnya koin, risikonya bawa uang tunai, sampai rumitnya sistem keuangan dunia. Dan evolusi luar biasa ini jelas belum berhenti di sini. Ini yang bikin kita bertanya-tanya, kalau selama ini uang terus berubah untuk menyelesaikan masalah manusia, kira-kira masalah apa lagi ya yang akan diselesaikan oleh uang di masa depan?